Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, Kiai Syamsul Arifin, Kiai Tawi, Kiai Hasim Aba Utung, Aba Nujum, selaku Bapak Kades nggih. Dan juga tidak lupa Bapak Saiful Anwar, Bapak Suyitno, dan seluruh aparatur negara secara istimewa yang juga turut hadir pada kesempatan sore hari ini. Jajaran Muspika, Bapak Camat Jatiroto yang saya hormati dan saya taati, juga Bapak Kapolsek Jatiroto, dan juga Bapak Dan Ramil, dan seluruh aparatur negara lainnya. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, namun meskipun tidak saya sebut secara rinci, sedikit pun tidak mengurangi takzim dan hormat kepada semua yang hadir. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jamaah Masjid An-Nur tanpa terkecuali laki atau bebini, dak kasateja ajunan peten kaula amul jaaki, ben peten kaula yakin ajunan sateja imul jaaki Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini oleh Allah kita dipertemukan dalam keadaan sehat. Amin. Dalam keadaan taat, mudah-mudahan tidak hanya kita dipertemukan di dunia, tapi sampai ke akhirat kita tetap disatukan dalam naungan ridha Allah. Semua yang hadir menjadi ahli surga. Amin. Banter masuk surga kapi. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaban salawat kak dito semua yang hadir termasuk golongan yang dibawa oleh Nabi Muhammad nanti di mahsyar dengan syafaatnya. Dengan mendapat syafaat agung Nabi Muhammad, kita tidak akan masuk nerakanya Allah meskipun kita ahli maksiat. Amin Allahumma. Nika maturah tapi beda coba cukan nggih. Ini bahasanya pakai masa Madura karena ada mungkin yang tidak mengerti, maka bahasanya saya campur sesibak nggih. Jadi bahasa separuh Madura, separuh bahasa Jawa deki. Oh, pakai bahasa Indonesia mawon nggih. Nggih, bahasa Indonesia. Bahasa apa? Bahasa Inggris. Oh iya. Oh, kongkor lah minta mun saya baba aja pakon. Wong tempo na temu makin. Wong tempo na pangki sampean kula ngerti kila video jo sampean beni keng anu keng penasaran. Nah deki bae kebolari ya lek nik kene urip. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ada 3 perintah di dalam Al-Quran. 3 perintah ini bergandengan, sehingga 3 ini menjadi 6 karena bergandengan dua-dua. Ada 3 perintah di dalam Al-Quran, yang 3 perintah ini bergandengan, yang kata ulama ahli tafsir tidak akan diterima orang yang hanya melaksanakan satu perintah tanpa melaksanakan perintah gandengannya. Bada telok perintah Al-Quran, telok nikah gandeng, saya pun ulama mun cuma kalau kau situng tak terima bi Allah. Jadi kau tu kalau kau kan dua-dua, mun terima situng tak ada faedahna, mun terima ning situng tak terima. Dua nikah kau tu kalau kau kapi. Sehingga saya rasa kalau kau telok nikah harus dua. Kalau cuma satu-satu tidak diterima oleh Allah. Jelas? Satu, Allah memerintahkan dalam Al-Quran,
ati Allah wa ati Rasul. Ikutilah Allah dan ikutilah Rasul. Ini bergandengan, jadi dua. Kata ulama tafsir, tidak diterima orang yang ikut Allah tapi tidak ikut Rasul, atau sebaliknya, orang yang ikut Rasul tapi tidak ikut Allah, sehingga kedua-duanya harus sama-sama diikuti secara bergandengan. Kalau cuma ikut satu saja maka tidak diterima dan tidak sah. Jelas? Paham? Jadi pada telok nomor situng, ati Allah wa ati Rasul. Ikutilah Allah dan ikutilah Rasul. Siapa yang ikut Allah, dia harus ikut Nabi Muhammad. Siapa yang ikut Nabi Muhammad, dia harus ikut Allah. Cuma ambil satu saja, tidak akan diterima ibadahnya, tidak akan diterima taatnya. Contoh, sini kah? Mari saya contohkan. Ada orang yang ikut Allah tapi tidak ikut Rasul, ini tidak diterima. Contohnya, Allah dawuh dalam Al-Quran, aqimis salata lidulukis syamsi. Aqimis salata, kerjakanlah solat, lidulukis syamsi, waktu matahari terbit, ila wasakil lail, dan juga pada saat matahari tenggelam. Perintah ini cuma menyebut dua solat, solat pagi dan solat sore. Allah hanya memerintahkan di dalam solat ayat ini, laksanakanlah solat pagi dan laksanakanlah solat sore. Sampian kalau ikut ayat ini berarti cuma solat subuh sama solat maghrib. Ini tidak sah, karena Rasul mengajarkan, sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kalian sebagaimana solat. Gerak-geriknya harus persis, waktunya harus sama dengan Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad solat itu sehari semalam bukan cuma 2 kali tapi 5 kali. Nah, jadi dan menurut Allah, menurut ayat gelak pak irate ekol bungkol, maka sampean tak sah. Karena saya lebih oning ngerti ayat ini ke Nabi Muhammad, karena beliau menerima wahyu secara langsung. Makanya kalau ingin memahami Al-Quran, jangan langsung melihat Al-Qurannya, kita tidak mampu. Coba kita lihat bagaimana Nabi Muhammad mempraktekannya, sehingga ikut Allah harus ikut Nabi Muhammad. Jadi mun sehari semalam apa jeng ning dukale, makin pian ngucap beda ayat itu ditolak karena sampean tak nurut Nabi Muhammad. Jelas? Apa jeng ning dukale tak tolak. Apa jeng dukale pian kita terima. Apa nak boleh selalu apa jeng sekali. Kan ada lagu naro, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maurib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan, itu ketomanan. Lo abojeng sekali. Jadi ikut Allah tidak ikut Rasul tidak diterima. Sebaliknya kita ikut Rasul tapi tidak ikut Allah, ditolak. Contoh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu istrinya berapa? 7766 tabar. Nabi Muhammad itu jumlah keseluruhan istrinya ada 11. Tak usah ayu ini kene tahu apa keke. Tok sekali. Arab yuk. Tak noro. Perhatikan dulu. Ini. Rasul itu istrinya ada 11. Cuman ketika Rasul wafat itu meninggalkan 9 istri. Jumlah keseluruhan istrinya 11, nggih. Sampean paham nurut Nabi Muhammad. Saya ikut Nabi Muhammad, pahami ini 11. Itu ditolak karena sampean tidak ikut Allah, cuma ikut Nabi Muhammad. Sementara firman Allah, fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Nikahilah seorang perempuan itu 1, 2, 3 atau 4. Allah memberi batas 4. Nabi Muhammad istrinya 11. Sampean bilang saya ikut Nabi Muhammad, abinya 10. Pian tak sah bini sebolo karena Nabi Allah ibadah simpak. Berarti pian cuma norok Allah tapi tak atorok. Sampean cuma atorok Nabi Muhammad tapi tak atorok Gusti. Jelas. Makin sini kampian pangucak. Mace banyak angrajin. Mace banyak. Saya sampaikan. Yang pertama, tradisi orang kafir jahiliyah itu dulu itu menikah sebelum Islam datang. Orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah itu ada yang punya istri 100. Ada yang punya istri 50. Ada yang punya istri 200. Itu tadi sejahiliyah. Islam masuk, akhirnya oleh Allah dibatasi. Nikahilah perempuan itu 2, 3 atau 4. Coba saya bertanya, 4 itu sebenarnya ditambah apa dikurangi? Kurangi, jangan ngucai tambah. Hah? Jangan ada yang 100 ketimpa apa bisa ngucai tambah. Berdeki penceraman naik dia. Oh.
Jadi istri 4 itu sebenarnya bukan ditambah, dikurangi. Sebelumnya itu ratusan. Ada yang punya istri 28, 30, 40. Ini tradisi jahiliyah. Islam masuk. Islam itu bijak, dikurangi oleh Allah. Jangan banyak-banyak, 4 saja. Terus bagaimana Nabi Muhammad kok istrinya lebih dari 4? Yang pertama, perhatikan. Ini khususiat keistimewaan Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Nabi Muhammad itu punya keistimewaan yang keistimewaannya tidak dimiliki orang lain. Contoh, Nabi Muhammad menyentuh istrinya dalam keadaan punya wudhu itu tidak batal. Kalau jatiroto, batal. Nabi Muhammad air seninya suci, kalau kencing suci. Semua kotoran yang keluar dari Nabi Muhammad itu suci. Ndi ngembian. Makanya mun di ngembian lo gratis nangkin majer 2000 mun di Patoro. Apa? Beci orang. Semua fudul Nabi Muhammad itu suci, darahnya suci, kencingnya suci, semua yang keluar dari Nabi Muhammad itu kotorannya semuanya suci. Dan ketika dikeluarkan tidak berbekas, semuanya ditelan oleh bumi. Itu keistimewaan Nabi Muhammad, tidak sama dengan yang lain. Paham? Loh, tapi Nabi Muhammad itu kok istrinya sampai 9, sampai 11. Perhatikan. Nabi Muhammad itu menikah pertama kali itu pada usia 25. Sampai umur 40 tahun Nabi Muhammad itu akhirnya ditinggal wafat oleh Siti Khadijah. Menikah lagi dengan Siti Aisyah sampai umur 51. Ketika umur 51 terjadi banyak peperangan. Akhirnya banyak sahabat berperang ikut Rasul, suaminya wafat di medan perang, suaminya meninggal dunia. Akhirnya istrinya itu tidak ada yang ngerawat. Jadi selaki tinggal umur bini nawatuah ada searabat. Jadi saya kabin bi Nabi Muhammad nikah adalah janda-janda orang yang tidak ada yang merawat. Dan semua istri-istri Nabi Muhammad itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kak dintoh araji tak ada sedai pakon Allah. Bahkan ada satu istri dia yang menikahkan Allah secara langsung. Siapa? Nabi Muhammad dinikahkan dengan Siti Zainab. Jadi Nabi Muhammad itu bukan orang yang doyan nikah, bukan. Nabi Muhammad menikah lagi itu pada umur 51 tahun. Umur 51 tahun itu sudah waktunya laki-laki tak terobinia. Mau nengak sini kumiknya. Apa cak hahu munanda mayu mana? Ongguan tadi. Nabi Muhammad nikah araji boleh setelah umur 51 tahun. Andaikan Nabi Muhammad nikah lakar-laking burle-burna gareng bini, tak ada entek seket hitung tahun. Umur sagemi kanjing Nabi tak araji situng lah sampai belu kanjing Nabi. Karena kebiasaan orang-orang jahil ini kan abini banyak. Nabi Muhammad pakun araji situng Sayyidatina Khadijah. Padahal kebiasaan orang Mekah betul nikah araji nabuni cuma puluhan tapi sampai atusan hadirin. Jelas. Jadi Nabi Muhammad araji sampai sangat nikah. Saja pakun Allah. Bahkan ada dari sebagian istri Nabi Muhammad apolong ben Nabi Muhammad ni ke beni tro apolongah beni keng tro apeur nga itunya keng tro apeur nga akhirat. Siti Saudah dia tidak mau ketika bagian Nabi Muhammad tidur bersamanya. Di Siti Saudah sampian silahkan tidur bersama istri yang lain dan gula apolong benempian beni tro apolong nga itunya tapi tro apolong nga akhirat. Jadi tak pada ben saya pikir kaula ajunan Nabi Muhammad ni ke beni masalah urusan tunya saja keng margenah atau pakon ajunan epon Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Muhammad tak pada ben saya coba kibi orang. Mun lakar Nabi Muhammad libur karing bini tak kira sampai umur 50, umur segemi, umur 30, 35, 40, 45, 50. Ni ketentuan ampun atampe bini. Ana apa ketika umur 50 situng Nabi Muhammad araji boleh saja kak dintok ipakun Allah ben seegabin bi Nabi Muhammad kak dintok janda-janda yang suaminya wafat dalam peperangan, tidak ada yang merawat, bi Nabi Muhammad eka polong mak leo ding ni kemudian si Arab daki. Jelas ge? Jadi dalam Islam oleh ring laki nikah abini katanya nyempit bu. Iya bagaja. Waduh iya pian. Dalam Islam oleh ring laki nikah abini Pak. Jadi umpama laki nampian terobini ya boleh. Ada iya dia. Berarti tak manti pengajian dia. Nama dia apa buru ayat? Coba anja. Lagat dia yang gini ada mau urusan nggak dia no bisa. Kuna mau tanya, ibu-ibu menikah lagi itu diperbolehkan dalam Islam. Setuju apa tidak? Nyampit. Setuju. Sepenting benitang laki. Reken laki na orang ropa kemet laki nanti biar rojak diguli. Allahumma sholli ala Muhammad. Di Indonesia ini bukan hanya ada hukum agama, tapi juga ada hukum negara. Boleh menikah lebih dari satu, tapi atas izin istri tua. Jadi kalau istri sudah tanda tangan, saya nikahkan. Saya dengan penuh kesadaran memperbolehkan suami saya menikah lagi dan setelah itu saya racun biar mati semua. Nah, kalau sudah gitu nanti wakopak sampai ya kakek kok.
Tak wis sering bini bilang. Berarti yang tak setuju mun selaki abini boleh. Masyarakat Jatiroto pengumuman, wahai kaum Hawa, mun sampian tak setuju mun laki na sampian abini boleh, pengumuman kaum Hawa tak langkong ki mun laki na tatangga na je pun tilpun. Nah, aku Pak Jo. Mantap deh iya. Mun kalau bahas poligami sampean lagunya aku tak mau jikalau aku di madu, pulangkan saja ke rumah orang tuaku, baru saja kau berada sudah mau kawin lagi. Pon kan poligami ya laguna. Aning mun tempo naga TV empian janda bak laguna antara supena ate lakena orang sepekere. Jadi impian karo keng laki tak beki yang pungi orang keng impian ngambong ka orang daya. Tepat garing ngapedin aja. Masuk paiko. Saya kira grup nampian dia. Mangkana mun impian tanda laki nabi ni boleh tak langkong ki. Wahai ibu-ibu janda, mun laki na tatangga na jak tilpun. Kabala, mohon maaf mas, sampean sudah punya istri, sampean sudah punya anak. Mohon tidak untuk menghubungi saya. Iya lek kok makian di bini kok cek libur kakek. Pokong acelak sampai akacah malah udung ilmu peteh. Mun melak padung imatah king mun medem bede iate. Jawab bimbian. Sapora masgi melekengan ka pasar lempong pamule nale betetian. Tak nyaman andik laki ngampong pun arena atek dentean. Kok pak. Padahal sembian saya kocak dia. Berarti sembian ngupai sembian tipi dia. Ni kujam. Ada apa jengkau ni kuding tipi? Yuk. Munding tipi apa nak boleh tengku makai tekuk apa? Ajam. Lah kau ni kujam ni bani ke ngambu ke ni kujam rumah tak kok mate. Mangkana anja guli dah ya. Jarum macam. Hahaha. Ih, sebel deh. Ya kok beni di India kok. Kok di Mathura? Mau di Mathura ya Mathura. Cak minta lagu India kok saya tahu kalau lagu Mathura. Pepe kalompang bibir ceruk saloni mun lakena tak cakang cak gelem keloni. Masuk Pak Eko apa nih saya masuk? Deki bini Pak Eko kiri kakek. Ini bini apa ngocaan masuk Pak Eko. Saya nggak itu bini Pak Eko. Tanya Ki apa nih saya masuk? Apa nih saya masuk? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dalam Islam ini keempat itu bukan ditambah, bukan memperluas laki-laki, mempersempit laki-laki. Dulu istrinya 100, dulu istrinya 20, dulu istrinya 50. Islam datang, kata Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna, 2 saja, wa thulathah 3, wa ruba atau 4. Ini cuma bahan pertimbangan. Setelah itu lalu Allah memberikan kata perintah. Meriki, mana laki mereka di nak dia? Mereka. Jadi karena dulu nikah itu 150, oleh Allah diberi bahan pertimbangan. Allah memberi bahan pertimbangan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Nikahilah 2, 3 atau 4. Lalu setelah itu Allah memberikan ketegasan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau menikah lebih dari 1 kau takut tidak adil, 1 saja, jangan banyak-banyak. Ini kata Allah, boleh 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kau takut tidak berlaku adil, fawahidah, 1 saja. Mungkin kita teka, mungkin pesen kita banyak, hitung baik. Kulai pesen bi guru gula, cong, bini situng baik, tina ca bini lebih di situng, maki situng kor beli pada bersih banyak. Gua. Makanya saya itu nikah cuma 1, saya hanya istri 1, dan memang cita-citanya hanya punya 1 istri, 1 di Madura, 1 di Lumajang, 1.
Ikan pakun situng. Karena saya itu laki-laki setia. Setiap tikungan ada aja. Dan saya itu laki-laki istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Pada benteng laki saya dina deh. Maju. Ku melo kendeng ngani pakum bini kapis. Pak bapak tangkat ceni sedikit nyel ke dia. Allah. Allah ruak bodoh saya pengumpul anak ang dek mabini nasa. Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, ada berapa perintah bergandengan di dalam Al-Quran? Ada berapa? 3. 1. Ati Allah wa ati Rasul. Ikutilah Allah, ikutilah Rasul. Kalau cuma ikut Allah, gak ikut Rasul, tidak diterima. Orang yang ikut Rasul, tidak ikut Allah, tidak diterima. Sehingga kedua-duanya sama-sama diikuti, maka dia akan menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan termasuk kita bisa ikut Allah, bisa ikut Rasul. Amin. Allahumma. Situng. Setengah jam lah. Iya, siapa sih ambu? Mayu. Siapa minta India? Koreh, duet. Panitia beri mic. Janam tikalo matgai buria. Meyaha ho yaha. Siapa kok? Berarti jangan percaya aja pernah kena sahrulkan ya. Udah tak percaya aja ya. Tak kira percaya aja gula bailo percaya aja. Wan, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. 1. Ikutilah Allah dan ikutilah Rasulullah. Ikut Allah harus ikut Rasul. Ikut Rasul harus ikut. Tidak diterima orang yang ikut Allah tapi dia membelakangi Rasul. Tidak diterima orang yang ikut Rasul tapi dia membelakangi Allah. Sehingga dia berjalan menuju kedua-duanya. Ikut Allah dan ikut Nabi Muhammad. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir. Amin. Amin. Tunggu ya. Saya nomor 2. Allah ada dalam Al-Quran. Anishkurli wali walidaik. Ini perintah yang kedua. Apa kata Allah? Anishkurli wali walidaik. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku, kata Allah. Wali walidaik, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Kata ulama, tidak diterima ibadahnya orang yang menyembah Allah tapi tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebaliknya, percuma berbuat baik kepada kedua orang tua tapi dia tidak menyembah Allah. Sehingga orang yang menyembah Allah harus syukur, berterima kasih, berbuat baik kepada orang tua. Orang yang berbuat baik kepada orang tua, dia harus ibadah dan taat kepada Allah. Kalau satu dihilangkan, tidak dilakukan, tidak diterima. Karena perintah ini bergandengan yang harus dilakukan secara bersamaan. Jelas? Kata ulama, coba kita bandingkan. Anishkurli, hendaklah bersyukur kepadaku. Wali walidaik, dan kedua orang tuamu. Bersyukurlah kepadaku setelah aku, kata Allah, kedua orang tuamu. Saking dari muljana bapak benembu esabe sama dengan Allah iruntutan ayat ni kehadirin. Mari Allah bapak benembu. Saya rasa syukur ke Allah. Syukur ke tua dua. Apa sebab? Saya ke bayi kaula benajunan ni ke Allah keng melalui sebab orang tua dua. Bener. Bandreng tua dua malah ratongkus arabat kaula benajunan. Bener. Lebih-lebih orang sepuh bini. Ibu itu mengalami 3 musyaqqah yang tidak dialami oleh bapak. Syu'ubatil hamli, melarat ngandung. Wa syu'ubatir rada, wa syu'ubatil wiladah, melarat tarembi. Wa syu'ubatir rada'ah, melarat nyusuin. Ngandung, rembi, nyusuin. Makanya cepon kanjeng Nabi, al ummu ahakku bil birri wal abu ahakku bit ta'ah. Mun bagus pabagusan kambu, mun ni serah panisaran kambu, ing mun atoroan ke bapak. Karena mun embu saya ada perasaan benih pikiran. Ing mun bagus pabagusan kambu, ing mun ni serah panisaran kambu. Anapa? Embu ni kemelarat tetelo kalih lebih raja tempeng bapak. Makanya sampai lambak beda lagu, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat. Kau mengandung boleh tak remare sampai betul iya malah melayan ni kok lembu ni kemelarat bertubi-tubi. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dia itu hamil 9 bulan, ngandung 9 bulan ni katibi. Dia mah bedare ngandungnya kedua
Ya Allah, apa nak boleh kandungan lah umur 9 bulan? Udah iya no. Cak make koceng lo itu mampu kena ngeta. Cak ingat apa aja tu? Koceng. Bener. Tedung serba melarat. Nggih. Tedung mereng sejaga melarat. Tedung napang takwa letu. Tedung gentang tambah ibi emang. Hai hoi. Berat. Neka reng ngandung neka beda mun 3 kilo biasanya 3 kilo ki 3 kilo reng laki sambian mun tro tahu ngak napa melarat taring bini ngandung nyari nyior otabe semangkak si bereng 3 kilo sabe katabung sampian talik eben samper pejang Jumat kiba kejeding kiba alako becak kiba cak bidabit seminggu pai mun tak mincret ya bereng ngandung deh bener. Mare ngandung rak melarat daya pahrembi antara na odi ben mate maka naring lake sambian mun bini narembi aja jauh norok ke dalam mak le tahu ngapa perjuang naring bini tarik napas keluarkan tarik keluarkan kok tahu saya ikut ke dalam bini kula rembi kula nyono nyono colok je kula bini kula rembi kula masuk ke dalam bini kula nyandar ka kula nepku kata nang kula makana kula ngiding kapi terus nak acing ke baba terus lecang kula mun acing ke atas ku tak aderep nare terus nak acing terus kula beda yeting haram nuro acing sagale orang cicik metu kemi kok yu ya Allah kula tak betah adanya ka ibu bidan yang menangani masih lama bu sebentar ustad masih buka 7 kalau lahir buka 10 wah kok boleh gelak ibu buka TV kok bu. Ya Allah, perjuangan perempuan saat melahirkan. Laki-laki itu hanya mampu menahan rasa sakit 45 del. Silakan sampean tanya kepada dokter. Laki-laki itu hanya mampu menahan sakit 45 del. Sementara perempuan hamil itu mengalami sakit 57 del. Ayo, kuatan kemarin laki bendeng bini. Kuatan reng Kuatan reng laki abareng bini. Kuatan reng bini nikah ngandung 9 bulan nikah TBI. Nggih. Sampian lahir antara udi ben mate betul mari ini kesampian pah nyusue takung tanggung 2 tahun nyusue mari nyusue ngandung boleh mari ngandung rembi boleh mari rembi nyusue boleh mari na nyusue boleh mari nyusue boleh ruah mari nyusue pak nyusue boleh Allah ni sudah sampian bu tak rimari saya nyusue siang nyusue malam nyusue ya anak kan malam nyuso bahasa kok cak anak angria oh ya Allah tikal pasaper ibu-ibu balasannya sampian itu surga nggih balasannya perempuan itu apa surga ring bini rembi sekalian tarik nafas keluarkan terus enak terus 1 kali melahirkan kayaumin waladatha ummuha sampian rembi sekalian tuh sana sampian korpas tadi sekali sampian rembi sekalian tuh sana ring bini ka korpas tadi sekali mangkana rembi pen tahun bu mak le korpas kapi mada karina sekali je no siapa nyebut sih Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kata Allah, siapa yang dia taat kepada Allah, siapa yang menyembah kepada Allah, lalu dia tidak berbuat baik kepada seorang ibu, dia tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas. Bahkan orang sema sake ada naring tua re. Orang sema sake ada naring tua. Orang sema loka perasaan naring tua bahwa atopet. Orang nikah ikamate kafir hadirin. Hati-hati. Orang saya tak bagus naring tua bahwa atopet tak minta sapora. Ikamate kafir. Bukan guna ulama yukhsha ala khitami man takallama halal adhani au asa'a muslima au aqqa aslan au ta'ata khamra au istakhaffa fi sholati amra badalema orang jati roto mun lema ni kai kalako ikamate kafir 1 man takallama halal adhan orang seakan ketika masjid an-nur adhan
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju cupang kaki le. Masjid adzan sampai anak kanti lain. Ekamate kafir, ekamate. Hati-hati, hati-hati. Makanya kegiatan apapun kalau sudah adzan berhenti dulu. Apapun yang dibicarakan kalau adzan berhenti dulu. Saya kalau pengajian pas tengah ceramah pas adzan saya break istirahat, mari kita jawab adzan sama-sama. Apa-apa adzan ini panggilan Allah, hanya saja manusia yang memanggil. Makanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kata langsung adzan ibriin pendahuluan terdahulu makle sampian sealako pamare tulian seakan deneng. Makanya lu langsung adzan kan gimana pendahuluannya itu ya imamal mujahidin salatu wassalamu alaihi. Gak usah, gak apa-apa. Kau jalan Madinah dia tidak memahami kata kuning mulai napot ton bini tak temu dia. Gak usah dikumpul, gak usah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau lagi adzan semua kegiatan berhenti. Kan cenah Pak Saus mun tempo na adzan ambuah kisah kan teh. Sampean tempo na main HP, keng tempo na adzan sabe gelu. Mun tak sabe cek pamunyi, cek sampai bedemunyi saya nyaingi adzan nikah. Mati kafir hadirin. Sampian tempo nani ku TV, tempo nani ku berita, Pak Lebur sampian. Sampian saya patena iman. Remote nika itu patu pada gemper mic asilang. Itu namanya silent. Uning silent. Silent ini akan jagung banyak gelu. Aju silentnya mana? Hah? Mun sekilen ke bawah. Silent ini kalau so kan to nih. Akan ro banyak gelunya mana silent. Mun sekilen deh iya. Jadi mun tempo na adzan pada TV na tayo patina. Gemper mic ni ka PC, TV na tak mate, ing suara na tak ada. Jadi sa ilmu TV jo karo kari kebiinget to. Tempo na berita, pemirsa. Hasil perhitungan pemilu kemarin telah ditemukan. Jangan. Cakil datang condok ke bela terbilu pentong kaki biko kemarin. Congoco dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Maki panitia panas keng todus sengat dia. Oh, dah pindah tak usah. Entah bang kutun mari. Iya kok ndak kelakal kok. Keng kau buat kapotun dah dina dia. Banyak kucek bukan ada orang kok. Selalu tak ada bedeng dia kok. Yang tak menik binik dia. Nengki pada bedeng pendenan karena bedeng dia. Nah saya kuring beti ke bingkar mu anak glowing oleh nabang mekar jadi. Siapa munyi petek kini gitu aja. Pon, yukhsha ala khitami man takallama halal adani au asa muslimah. Nomor 2, saya kawiris mati kafir. Orang selebur masake atena orang pada Islam mah. Cak lebur-leburnya ke atena orang lah. Cak lebur masake atena tatang. Jaga mun tekan krena takut masake ka orang mah bere, takut masake ka orang sebelah tahan. Mun kadung lesan ni ka masake orang lain. Sampean minta sapora mungkin ni sapora, keng make sapora sakit ingi geus sapakun sampai mati tak kirain lah. Reng jati roto pangucang kok le, muni ngak kakandani sesep-sesep ka bro tete. Tawi di ma bro tete. Ha? Idolum. Mun sa luar jo nyaman na bunto tete. Si ngucak idolum. Mun sa luar nga apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Awaqqa aslan. Saya nomor telo kawaris mati kafir. Saya nomor telo yang menyebabkan mati ala suil khatimah. Mati Islamnya tidak dibawa mati. Yang ketiga, awaqqa aslan orang tereka karing tua dua, orang masake atena ring tua dua, orang tereka karing tua dua, orang langka karing tua dua, mati kafir. Hereng jati roto, napa na polereng jati roto, napa na polereng lumaceng, napa na polereng Pengkalan.
Dulu ada sahabat Nabi. Ini sahabat namanya Alqamah. Alqamah kurang cidik mari kafir gara-gara masake ati naring tuana hadirin. Alqamah ini sahabat Rasulullah. Ketika mau mati ditalkin telinganya, la ilaha illallah. Alqamah kedek tanda. Sahabat lain nelken, la ilaha illallah. Nabi Muhammad ada yang dilapor, sahabat melapor kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Alqamah mau mati, disuruh baca la ilaha illallah, Alqamah tidak mau. Datang Nabi Muhammad, kata Rasul, kaifa salatuhu, bagaimana salatnya? Salatuhu kada wa kada. Salat tak paling bagus Alqamah ya Rasul. Alqamah ini ibadahnya luar biasa. Alqamah ini kemun Jumat, Kemis lamangkat. Wah, berarti yang di bini dua dia. Oh, gongwan Alqamah, kaifa salatuhu, bagaimana salatnya? Kaifa saumuhu, fasaumuhu kada wa kada, puasanya luar biasa. Kanjeng Nabi bahatanya, ki beda ring tuana, beda ya Rasul, panggil ring tuana. Panggil ring tuana. Rasulullah bilang kepada ibunya, Alqamah takut punya salah, mohon diampuni. Ini Alqamah mau mati tidak bisa baca la ilaha illallah. Apa kata ibunya? Ya Rasulullah, saya tidak bisa memaafkan Alqamah ya Rasul. Alqamah terlalu menyakiti perasaan dan hati saya, dan kula tak bisa nyapora Kanjeng Nabi. Tapi Alqamah ni kemangkin mati ya, ni baca la ilaha illallah tak bisa. Tikal mati kafir lah kafir, kula tak bisa nyapora ke Alqamah ni kah. Kanjeng Nabi, jok saking Alqamah ni kasih masakit mulai kini, dan kula tak pati sakit hati. Jok saking Alqamah ni kasih langka kula mulai kini, kula tak apa-apa. Kula secek gara-gara Alqamah ni kasih langka ketika andi bini nak imeliaki kalampi kula tak imeliaki, bini nak imeliaki emas kula tak iberi, bini nak yalam kula igedak, bini nak ibanyaman kula tak nyaman. Kula cek saking ate pulang kula eporo ben bini Nabi Alqamah ni, dan kula tak ada sakoran maki bila Alqamah. Kini ngaki saya ni selan kabini na ben karing tuan aja. Ijari pengajian kan kutu beda bikon etorok segala kong tak etorok di na cak kofur nampian tak kira bolong bentang kofuran kalampian ni por tak kira tebakang kok bu dia cecerem bedo kok cak kurang mede pasti bener lek apa tega cak melarat cak siapa sih ambu ayo kula make copok mun tak tega rotoron tak toro pengajian entak ada seorang mulai kadang boleh. Boleh. Hah? Sampai maghrib. Kuat sampai maghrib. Iya mun saya babo, saya atasnya ku tak lecak yo. Oh, sampai maghrib. Nah, tangken dengan naung boleh lah. Allahumma sholli ala Muhammad, ternyata penantianku tidak sia-sia. Bapak Ibu hadirin, bunda iya panas boleh kok yuk. Pada mila gak dinto Bapak Ibu. Muni pemereng tak nyaman? Nyaman nih paluros yuk. Ada jalan karing tua bini untuk langkah hula benajunan. Paham? Tidak ada alasan untuk menyakiti orang tua kita. Belum pian bah ngocak. Engkau dia jaringan makilan di romari kok benisan kol naring dua dia. Engkau makilan di romari usaha tibi, gak boleh gitu. Itu bahasa kesombongan, kita tidak menganggap jasa orang tua. Atau ada bahasa yang lebih halus. Saya ini perintis bukan pewaris. Artinya beni ibri reng tua keng oleh natibi. Seakan-akan seperti itu. Iya biasa ke Roma oleh natibi. Sampian sandi pesiala ko tibi. Sampian setuko raja bisa alako je siapa? Oleh na siapa je? Mun tak era betibi reng tua pian tak kira udi ngaji ya. Lambak ring tua sampean nahan ngakan toko anang lapar. Ring tua lambak tur kadang tege tak ngangkui toko anang tak meli angkuyan pada bencakan cana. Tur kadang kapan sampean lesoki kemudian la kuat bah ngucak, saya ini perintis bukan pewaris. Beni ring tua ulin ala ko tibi. Mbian make tunyan ala ko tibi. Mun sampean tak era beti ring tua haram tak kira udi. Jelas? Maka tengate. Saya ngak sekian di ring tua. Sampai bi Allah di dalam Al-Qur'an itu buaki. Wa in jahadaka ala an tusyrika billah ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Embiani kenapa boleh ring tua anak Islam kafir ring tua anak jabun Allah wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kau tu bagus karing tua anak tak ada alasan sampean dikecuba karing tua meskipun ring tua anak sampean nikah kafir tak Islam tak oleh bi Allah tak ibaki kafir sekali ring tua anak tak oleh sampean kasar karing tua tak oleh anak kecuba karing tua wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Saya enggak mikirin tuana kafir. Sahibhuma fid dunya, kancai kedua na fid dunya di dalam dunya ma'rufa apa bagus. Mikirin tuana tak Islam pas saya saking dari
besarnya haknya seorang anak kepada orang tua, saking dari bagus Islam. Napa nak boleh karo ring tua banyak kan ring tua karo tak cocok tingkan ring tua ke mana tak padu ben kaula ajunan pakun Eropa bagus mun karing tua bi Allah tak ibaki kaula ben ajunan nikah rekak masake karing tua meskipun ring tua kaula ben ajunan nikah ke mana tak Islam hadir. Jelas maka tidak ada satu alasan untuk kita berkata kasar, tak ada alasan untuk masake, tak ada alasan untuk kurang ajar karing tua. Napa boleh ring tua se-Islam karo adik kelero mungkin beda tak cocok. Tak Islam sekali, tak oleh kau udah benajunan masake. Saking dari bagus ajaran Islam, begitulah Islam memberi tuntunan. Dia dah ajarin kepung pelempungan dia. Jangan kau kita mulai balik perpung pelempungan dia. Benci aku. Ayo mulai. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Hanya on Allah mentir pada detiring orang si bisa bagus karing tua. Lalu ada pertanyaannya gini, Kiai, saya dulu menyakiti orang tua saya dulu durhaka kepada orang tua, saya dulu itu tidak pernah patuh sama orang tua, sekarang orang tua sudah wafat, saya belum minta maaf, gimana caranya Kiai? Hadirin, apakah terlambat orang yang durhaka sama orang tua? Orang tuanya sudah wafat dan sekarang dia tidak bisa meminta maaf. Perhatikan, Nabi Muhammad memberikan solusi yang dawuh Nabi Muhammad ini ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata Nabi? Innar rajulah la yamutu walidah wa huwa akin bihima fayaqullahu lahumā min ba'di mautihima fayaktubullahu lahu minal barin. Ada seseorang yang durhaka kepada orang tua, ada seorang anak yang kata-katanya kasar, ada seorang anak yang menyakiti orang tua. Lalu orang tuanya wafat, si anak belum bisa minta maaf. Setelah orang tua wafat, dia sadar. Lungkok lembek ke karing tua masake. Minta sepora tak bisa, tang emak lah mate, tang embuk lah mate. Dek dem macarana. Fayadu Allah lahuma min ba'di mautihima. Fayaktubullahu lahu minal barin. Kor bi anak ni karing tua se mate dua aki. Kor dua aki. Bi se anak ring tua se mate dua aki. Minta sepora tak bisa pak lah mate. Minta sepora tak bisa embuk lah mate. Ambu tua aki ring tua nikah, ambu tua aki, maka Qur'an tua aki ring tua nikah, fayaktubullahu lahu minal barin. Anak yang durhaka itu oleh Allah tidak dicatat anak durhaka, tapi dicatat anak yang berbakti. Semua dosanya kepada kedua orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Tapi jangan salah paham. Mbian mulai dikantor lagi bahatanya. Apa jangan gelak jangan pengajian oleh. Oh, jangan makin lagi diing korang ngajar masake, korban mati dua aki tulis ngabekte eko. Oh ya munda iya lek mayu kong embuk ki bada teng penteng aki kelu. Kapan mati minta aki sapa ragu leku. Bukan gitu maksudnya. Ini solusi orang tua yang sudah wafat. Apakah terlambat untuk kita berbuat baik? Masih ada waktu selama nyawa masih di kandung badan. Mari kembali dengan cara doakan orang tua yang sudah wafat. Cara mendoakannya macam-macam. Pian apal Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagus. Doa yang lain, Allahumma in kana ummi, Allahumma in kana abi finnari, Allahumma sallimhuma minan nar wa adkhilhuma ilal jannah. Ya Allah, mun deng tua gula beda neraka angka aki pasal medaki tu aki. Tak tahu bahasa Arab, tikel tak usah maksa. Pada tak tahu takut tempat kaduna petra saya baca. Pada tak tahu tak usah Arab. Cuma pakai Arab pun mereka tak kira percaya potongan dek ngening umbian dek. Atau usaha Arab pula tak tahu lah cak bahasa Indonesia. Ya Allah, saya memohon kepadamu apabila kedua orang tua saya mempunyai kesalahan, ampunilah ya Allah. Apabila kedua orang tua saya di alam barzakh diadab, angkatlah dari siksa dan berilah kenikmatan-kenikmatan di raudhah min riyadil jinan. Empian sering matura cak matura abdi nanyo onda ajunan Tuhan ya Allah. Pak benembuk tan kula sapona tinggal tunya pasal mataki alam barzakh. Tan kula anyo ona kina sapora ring tua dua kaula. Tak tahu apa sah, tak usah apa sepala tak tahu. Ya Allah. Apa mate pangeran. Embuk padu mate. Kaki kan tak tahu tibi kan. Macam malaikat cek tepuk colong ngarai ko. Makita abo saja abo saking pasopan banyak kan juga macam diing dia. Dosa kita akan diampuni. Nggih. Jelas. Kon, ada berapa perintah yang bergandengan? 3. 1. Ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kedua, aniskurli wali walidaik, kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua. Sampian se alaku taklum hasil. Sampian se usaha na taklum sukses. Sampian se banyak musibah. Coba mundeng tuan sampian ki beda entare. Hadirin,
Khalil Yasin, saya cerita boleh nggih? Saya cerita setuju? Setuju? Kita setuju pak kuna cerita guna. Ingat tang bini kakek. Tang bini yang mau cari itu lebih tampidan. Gak mau. Kamu gitu. Khalil Yasin ini Pak Camat, Pak Kapolsek dan Pak Danramil, saya bukan anaknya Pak Kiai. Ayah saya TNI, Tani Asli Indonesia. Ada cak dek. Ini Pak Kapolsek saya bilang. TNI, Tani Asli. Cak dia kita tangkep polisi. Mohon maaf Pak. Saya kebetulan dari kecil, mohon maaf Pak polisi ya. Saya kebetulan dari kecil kurang suka sama polisi Pak. Saya sukanya sama polwan. Oh pada berarti dia. Sampean suka polisi tak? Oh, polwan suka sama. Ada macam abinya boleh namanya. Pak Agus gitu. Saya tangkep gula mari nanti. Aman. Jangan Pak polisi. Pas turun mari nak kaki. Tok aja tak kayu. Pak polisi maki guong-guong dok pati nyaman mi sama kakak. Ada lo ngerti cak matu udah paling Pak polisi ni. Lo ngerti ya, tidak tertak ngerti kalian tok kok hari ni. Dia maki Pak Agus dia gak suka polisi, dia suka sama polwan sama gitu. Iya aku ceruk minum ceruk ya kakek. Suruh main dang pedangan, pempentong sekali gitu. Aduh, arum bukan kali ini aja macam. Aja paling ngucap tapor cedak kemarin aku Pak. Hebat tadi kemarin aku. Mohon maaf Pak Gin. Pon, kuli lihat sini kan anang ring tani buk. Kula ni kan anang ring tani. Pak kula ni ka biasa, Pak kula melarat, Mbuk kula melarat. Tapi saampun kula mulai usaha Pak kula andi PC ring tuaten kula. Kebetulan orang tua saya, ibu saya sudah wafat 1 tahun yang lalu. Kalau ayah saya sudah lama meninggal. Jadi saya ini yatim piatu. Dan saya ini gak punya saudara. Jadi saya ini termasuk anak sebatang kera. Iya Jia. Hah? Iya sebatang. Iya pepiar lagi di kemarin terus lagi. Saya setiap 2 hari sekali selalu memberikan uang kepada ibu saya. Saya tiap hari selalu memberikan uang kepada 2 orang. Hari ini ibu saya, besok istri saya, lusa ibu saya. Keesokannya lagi istri saya. Tiap hari saya ngasih uang. Tiap hari. Ibu istri. Tiap hari 2 orang ini saya kasih. Ini uang yang diberikan ke istri bukan uang belanja. Uang belanja lain. Untuk beli ikan lain. Istri ingin baju lain. Saya belikan. Istri ingin apa saya belikan. Ini uang pemberian lain. Terserah mau diapakan. Sabar iya pala ujung kepai lo apa dia baca. Ibu saya kasih. Setelah ibu saya wafat tahun kemarin, sekarang saya hanya ngasih sama istri saya. Jadi hari ini ngasih ke istri, besok libur, lusa ke istri saya. Jadi 2 hari sekali ke istri. Makanya saya sekarang nyari 1 lagi untuk bisa ngasih tiap hari saya. Barangkali maksudnya barangkali ada yang siap menjadi ibu dari anak-anak saya ya. Pada bahaya kok. Betul. Ketika saya ngasih uang ke ibu saya, apakah uang saya makin habis? Hadirin, min haitsu la yahtasib, saya itu mendapatkan rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Empian bah ngucap, bayi kita abri kampung pakunan di pesi aja ceramah. Bukan itu. Saya itu dari Mekah, ada kenalan, dia seorang perempuan, ngirim uang ke pondok ngasih karpet. Saya punya kenalan seorang perempuan, kok perempuan, dia di pesi. Dari Malaysia, dia yang ngasih uang itu sudah lebih dari 100 juta. Tapi saya gak ngambil, saya kasihkan semua ke pondok. Kebetulan saya di rumah itu ada anak-anak yatim dan duafa. Saya yakin, kenapa kok semua ngasih uang? Dari Sumeneb ada orang kaya, dia sampai sekarang nelpon, Kiai, kalau mau beli tanah sampai untuk pondok pesantren, bilang ya, nanti saya ngasih uang. Saya ada orang kaya di daerah Jakarta, itu 3 pengusaha besi. Tiap hari itu ngasih uang, kalau dia jual besi, satu truk berangkat, itu ngasih 100.000 celengan untuk saya, untuk pondok saya.
Gula-gula mikir, mak orang abrik habis saya kapi ke gula. Hadirin, beni marka kholilia sinak. Keng ketika lambat ten gula abrik pesai karing 10 minit ten gula bi Allah ikan TN. Bukan hanya 1 kali lipat, bukan 2 kali lipat, bukan 10 kali lipat. Bi Allah ibrin dari jalan sedaya kasangka kalau pun banyak luar biasa gara-gara ten gula abrik karing tua ten gula lambat. Tapi bi gula tak galak kapi. Mangkene ke saya bi ten gula galak tapi bi pun gula takut saya galak. Ulan gula ke ahli maksiat. Orang sabrik kapi ni bi gula sabar. Eke baik. Bidan gula bayi biaya anak-anak yatim. Jadi jempol ni kepada anak-anak yatim dan orang-orang yang tidak mampu itu sekarang sekitar 90 orang. Itu makannya gratis semua. Dari mana? Obeng saya beri orang ini kak. Semuanya saya kasih ke situ. Hadirin, orang mak bisa beri cak beri anak kiai. Kula dikata andi santre. Ada apa orang mak beri ke gula? Dan kula yakin, hakul yakin. Kula sabri karing tua kula belambut bi Allah ikan TN sampai makin tak buang bu hadirin. Makanya saya berpesan kepada yang hadir. Ring tua nampian siki odi, embung sampian siki odi, sampian mun andi lakok. 1 bulan sampian hasil 1 juta. Ambillah 100.000 kasih ke ibu. Ini bu untuk sampian. Nah, kebaya pecong kok tak lo parlo ba apa tekuk kakek. Tina bu la tekuk kakek. Pala tak ili kebelia kebaya lama engkake tedung cuma letak miang dia ya. Torai ki torai mun sampean abri ka mbuung sampean mun sampean abri ka bapang sampean pas sampean tak ikan bi Allah lakon tak sukses sampean jen melarat lopo se kan degula entare kula ka pengkalan tapok colok kula korten kenten ha pengkuan ni kah? Pengkuan hadirin. Dan gula saya laku ni kah? Bergula makin. Makanya 2 orang perempuan ini, wahai bapak-bapak, rajin nampian ben bini nampian ni. Cek pak orang PC beri itu. Nampian mun 2 orang ni bisa sampai diberi PC. Diskin nampian bekal akili pada ben aing songai ro. Pengkuan. Mun ring tua tak ada, bini ni kalau cerek. Pokong bian makin tanya hakim, maju lek kakek pongkok bisa. Minta apa? Emas, kelampi, HP. Atas tanya ke kapi cak bitabit seminggu boy mun tak nangkin jual roman nampian ya an hati Allah wa hati Rasul aniskurli wali walidaik saya nomor telo aqimus shalah wa atuz zakah dirikanlah salat bayar zakat. Tidak diterima solatnya orang yang tidak zakat dan tidak akan diterima zakatnya orang yang tidak solat sehingga kedua-duanya ini dilakukan secara bersamaan baru itu diterima oleh Allah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ampun 1 jam lebih. Nuhun sapora. Korang ngoncang DB. Ya lagi ngampung kapaan war lagi. Ada ngata bagaimana. On korang mah ayo akabin. 4 buka juga kekeman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Meskipun sambil ajak bergelak sampur akiki panitia, para tokoh masyarakat, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila di Jatiroto ada janda pirang saya mau menikah lagi. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidi nabiyyikal karim fa'afid alaina bi barakatihi libasal izzi wat takrim wa askinna bi jawarihi fi darin na'im wa na'imna fil jannati bin na'imil muqim. Allahumma adkhilna al jannata ma'an nabiy fa innahu awwalu ma yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu ma yanziluha warhamna bihi yawma yastasfi'u bihi al khalaiqu fatarhamuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.